Kita stick di Nggak, turnamen maksud ini. gue ketika lo bilang Deschamps miskin taktik kan berarti dia bisa mengubah peran Griezmann yang tadinya goal getter jadi lebih link up. Terus That I agree. ya kan? Itu agree. Cuman dia nggak punya pilihan juga karena dia kehilangan 6 pemain. Justru malah lebih bagus kan maksudnya dengan keterbatasan itu dia lebih bagus. Jadi dengan keterbatasan dia nggak punya pilihan, dia tidak punya banyak pilihan. Dia harus milih Griezmann, dia harus milih Rabiot karena yang lain lebih jelek lagi. Ngerti nggak? Tapi beruntung berhasil. Itu harus gue akui. Cuman kalau gue melihat, kalau gue harus milih antar pelatih, gue lebih respect kepada Scaloni. Kenapa? Scaloni dengan pemain yang biasa-biasa aja, ini pelatih kayak taktik untuk gue. Dia tahu kapan dia main 3 back, dia tahu kapan dia main 4 back, dan dia punya counter attack juga jauh lebih efektif. Tapi kalau kita bicara kualitas pemain, gue unggulkan Prancis. Oke, variasinya sudah terbukti 2 match terakhir, Dembele lawan Inggris sama kemarin lawan Maroko, Dembele sama Mbappe mati, masih ada lini tengah, masih ada Giroud. Oke, nah dari situ gue unggulkan pemain, lebih sedikit unggulkan karena kualitas pemain Prancis lebih merata. Argentina kan gak ada pemain bintang selain Messi. Iya, sebenarnya ada Di Maria. Kalau yang selevel sama Messi nggak ada. Cuman kalau pemain bintang ya ada. You name it. Di Maria nggak main, Di Maria nggak ada. Di Maria itu kan berarti bukan kesalahan mereka, kesalahan pelatihnya. Betul. Tapi di starting 11 kan nggak ada bintang. Sekarang gini, kalau misalnya tambahan waktu harus ada pergantian pemain. Line up kedua Prancis sama line up kedua Argentina, menang mana? Argentina dong. Pemain cadangannya Prancis siapa? Yang kemarin bikin gol, gue juga lupa namanya sekarang siapa itu. Randall Muani itu. Gue nggak ngelihat apa namanya line up-nya siapa. Tapi kalau lu bilang masih ada Saliba yang belum main di belakang, masih ada. Tapi kan bukan bintang itu. Baru jago semusim ini ya. Dia bilang dia bandingkan bench-nya. Masih ada Upamecano cedera, digantiin juga. Depan. Ya depan mungkin agak kurang ya. Sangat ketinggalan gol. Fisik udah turun. Lo sepak bola itu kan bukan pemain depan. Iya, tetap yang tugas bikin gol utama kan di depan. Kalau dia unggul, belakang cedera kan harus tetap masukin pemain. Sama setuju lah. Dybala, Lautaro lebih tinggi dibandingin sama Marcus Thuram. Enggak. Lu lihat Lautaro performa sekarang seperti apa? Gol kemenangan kepada Belanda, penalti terakhir. Ya kalau Marcus Thuram sama siang tadi Randall itu kan secara itu cetak gol juga pengalaman. Kan? Lu lihat Lautaro lawan Belanda atau lawan siapa itu? Berapa peluang dia dapat? Kagak masuk juga. Mainnya jelek. That's why Lautaro one game dia dia di bench. Dia starting awal karena jelek. Alvarez masuk. Ya setuju. Kalau soal Alvarez gue gak ada masalah. Gue lagi bermasalahkan benchnya ini. Nggak bagus. Hanya di atas kertas bagus. Dybala, Di Maria masih emang kemarin nggak kelihatan juga. Iya, tapi kalau secara kelihatan nggak kelihatannya emang. Tapi kalau secara materi kalau lu bagus hanya di atas kertas, Spanyol bagus semua lewat juga. Iya, tapi kualitas pemainnya yang kecil. Ya, jadi menurut tuh benchnya Prancis lebih bagus dibanding nggak bilang lebih bagus, tapi nggak lebih jelek. Tapi juga maksud gua nggak jauh antara Prancis sama Argentina kan. Betul. Lain keduanya. Enggak, secara starting line up-nya pun enggak. Tim coach udah bilang tadi di awal, ini tim nggak jauh-jauh beda. Gue kalau keseluruhan kalau di atas kertas, gue unggulkan Prancis. Kualitas pemain ya. Tapi kalau permainan Argentina sedikit Argentina karena Scaloni-nya. Jadi kedua tim punya plus minus, tapi nggak yang kita bahas kan bench. Kalau dibilang bench, gue nggak bilang lebih bagus, tapi definitely nggak lebih jelek. Karena pemain yang lu sebut tadi nggak perform.